Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauskairi. Saya berasal dari Universitas Riau. Saya merupakan mahasiswa Statistika Angkatan 2023. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pendekatan Nafi Bias dalam analisis sentimen komentar TikTok terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pada bagian abstrak dapat dilihat bahwa perkembangan media sosial khususnya TikTok telah menjadikan sumber informasi penting untuk memahami opini dan persepsi publik terhadap isu atau tokoh tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen komentar TikTok terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan menggunakan metode Navi Bayes, yang mana sebanyak 983 komentar dikumpulkan melalui teknik web scraping menggunakan Amplify TikTok Comment Scraper. Nah, mana dapat dilihat dari rangkuman hasil analisis sentimennya pada multi-class classification, model menghasilkan akurasi sebesar 75,83% dengan performa terbaiknya terdapat pada kelas positif dan negatif. Sementara kelas netral memiliki tingkat kesalahan prediksi lebih tinggi akibat sifatnya yang ambigu. Sedangkan pada binary classification, setelah memiliki tingkat kesalahan prediksi lebih tinggi akibat sifatnya yang ambigu pada binary classification, setelah balancing data, model mencapai 92,92% dengan precision recall NF1 score di atas 0,90. Dan pada model final menghasilkan akurasi stabil sebesar 90,42%. Yang mana temuan ini menunjukkan bahwa Navi Bayes efektif dalam mendekatkan sentimen publik terkait kinerja Menteri Keuangan. Yang mana dapat dilihat pada latar belakang penelitian ini, yang mana penelitian ini menerapkan metode Navi Bayes untuk mengklasifikasikan sentimen komentar pengguna TikTok terhadap Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dan hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai persepsi publik serta menunjukkan efektivitas Navi Bayes dalam mengolah teks berbahasa Indonesia yang informal dan beragam. Nah, selanjutnya pada real data modeling dapat dilihat bahwa dari tabel pertama yaitu hasil pre-processing komentar, yang mana dari ada komentar yang memiliki kata yang ambigu, kata yang tidak baku, maka kata-kata tersebut telah diubah menjadi kalimat-kalimat yang layak untuk digunakan. Seperti baru tahu KL Menteri Keuangan bisa mencakup banyak hal. Nah, hasil processing dari kata-kata tersebut yaitu baru tahu kalau Menteri Keuangan mencakup banyak hal. Nah, yang kedua, adanya Pak Purbaya serasa Kapolri gak ada manfaatnya. Hasil pre-processing dari kata tersebut, ada Pak Purbaya serasa Kapolri gak bermanfaat. Nah, yang ketiga, Menteri Favorit Rakyat Indonesia. Hasil pre-processingnya, Menteri Favorit Rakyat Indonesia. Yang mana pada pre-processing ini tujuannya untuk menghilangkan seperti adanya emoji, link, tanda baca, huruf kapital, dan kata tidak penting. Seperti kebijakannya menjadi bijak, membingungkan menjadi bingung. Nah, selanjutnya yaitu pada data tabel 2 yaitu distribusi sentimen manual, yang mana di sini dapat dilihat bahwa sentimen positif berjumlah 16, sentimen netral berjumlah 2, dan sentimen negatif berjumlah 2, yang mana totalnya ada 20. Selanjutnya pada tabel 3 distribusi sentimen otomatis. Pada positif berjumlah 599, pada netral berjumlah 259, pada negatif berjumlah 86, yang mana total dari sentimen otomatis ini yaitu 944. Selanjutnya pada
tabel 4 dapat dilihat bahwa yaitu tabel hasil multi-class classification, yang mana pada tabel ini sentimen positif memiliki performa terbaik dengan F1 skornya yaitu 0,84, sementara netral memiliki recall yang rendah yaitu 0,44 dan negatif cukup baik untuk terdeteksi dengan F1 skornya 0,79. Selanjutnya yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada awalnya, yang mana hasil binary classification-nya menunjukkan bahwa memberikan prediksi yang akurat, terutama karena precision tinggi menunjukkan prediksi benar jauh lebih dominan daripada prediksi salah. Selanjutnya itu pada hasil model finalnya yaitu final binary classification, yang mana mendapat akurasi 9,42%. Dan untuk yang terakhir yaitu dapat dilihat bahwa visualisasi korelasi confusion matrix-nya yaitu yang mana berdasarkan confusion matrix model multiclass menunjukkan performa yang kuat dalam mengenali sentimen positif dan negatif, terlihat dari tingginya prediksi benar pada kedua kelas tersebut. Namun pada kelas netral menjadi tantangan terbesar karena banyak komentar netral justru terklasifikasi sebagai negatif maupun positif, menunjukkan bahwa model kesulitan membedakan yang mana ekspresi netral yang cenderung ambigu dan memiliki kemiripan kosakata dengan kedua kelas lainnya. Jadi secara keseluruhan ini mengkonfirmasi bahwa akurasi model menurun ketika harus menangani tiga kelas sentimen, sehingga pendekatan binary classification dinilai lebih stabil dan akurat untuk digunakan sebagai model utama penelitian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah hasil dari penelitian kami, yaitu pendekatan Navi Bayes dalam analisis sentimen komentar TikTok terhadap Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.